organisasi sehingga dapat digunakan secara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Wahyu Sumijo, dalam praktik organisasi kata memimpin mengandung arti itu konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya. Nah, pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjaannya dengan menggunakan kekuasaan. Nah, jenis pemimpin ini bermacam-macam. Ada pemimpin formal, yaitu pemimpin yang terjadi karena pemimpin bersandar yang berhasil mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, contoh dari pemimpin formal ini apa sih? Contohnya adalah kepala dinas pendidikan, rektor, atau kepala sekolah. Nah, selanjutnya adalah pemimpin non formal. Apa sih pemimpin non formal? Pemimpin non formal adalah pemimpin yang terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya adalah seperti ulama, ustazah, atau tokoh masyarakat. Next. Selanjutnya adalah definisi kepemimpinan menurut para ahli. Sebelumnya dalam bahasa Inggris kepemimpinan itu disebut sebagai leadership. Namun dalam terminologi para ahli juga mendeskripsikan pemimpin, pengertian kepemimpinan, perspektif. Indah, maaf suaranya kresek-kresek. Ya, sebentar ya. Iya. Apakah sudah jelas? Iya, sekarang udah jelas. Dilanjut ya. Iya, silakan Winda. Oke, selanjutnya yaitu definisi kepemimpinan menurut para ahli. Yang sudah dijelaskan tadi secara terminologi, para ahli mendeskripsikan pemimpin sesuai dengan perspektifnya. Menurut Ilmu Yalsya, yaitu kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Namun sedangkan Melayu Hasibuan, seorang pemimpin adalah seorang yang mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Namun sedangkan menurut Yuki mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu sifat perilaku pribadi terhadap orang lain atau pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administratif, dan persepsi dan lain-lain tentang legitimasi kepemimpinan sebagai kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Nah, dari definisi pengertian menurut para ahli tadi, dapat diimplikasikan ke seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan. Nah, para karyawan atau bawahan ini harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan tidak akan ada pemimpin. Kemudian, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pemimpin yang dengan kekuasaannya mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Lalu, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah implikasi kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan berarti melibatkan orang lain. Sebentar, maaf. Boleh di next lagi?
Nah, selanjutnya adalah dua tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses di mana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja tentang apa yang penting untuk mengingatkan kematangan motivasi serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapainya kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat. Nah, fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan kapasitas anggota organisasi. Komitmen dan kapasitas anggota organisasi yang semakin bertambah dan dianggap dapat menghasilkan usaha dan produktivitas yang lebih besar dan akan menjadikan outcome yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Boleh di next. Nah, prinsip kepemimpinan transformasional ini erat hubungannya dengan pendidikan, yaitu bagaimana strategis dalam pendidikan untuk mengimplikasikan kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu adalah prinsip simplikasi, yaitu keberhasilan dari kepemimpinan pendidik yang diawali dari sebuah visi yang menjadikan cermin dan tujuan lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah motivasi. Motivasi yaitu kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap komponen organisasi pendidikan yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan oleh kedua hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya adalah fasilitasi, yaitu dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi dalam organisasi pendidikan secara kelembagaan, kelompok, atau individual. Selanjutnya adalah inovasi, yaitu keberhasilan secara berani dan tanggung jawab melakukan sesuatu perubahan bila mana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya adalah mobilitas, yaitu pengarahan seluruh sumber daya untuk melengkapi dan memperkuat setiap komponen pendidikan yang terlibat di dalamnya untuk mencapai visi dan tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah siap siaga, yaitu kemampuan untuk melakukan sikap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Lalu yang terakhir adalah tekad, yaitu tekad bulat untuk terus sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Nah, untuk itu tentu diperlukan pula dukungan oleh pengembangan disiplin emosi, fisik, serta komitmen. Boleh ke sebelumnya nggak? Slide sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah tipe kepemimpinan transaksional. Nah, kepemimpinan transaksional ini merupakan konsep mengintegrasi ide-ide kepemimpinan untuk menguraikan karakteristik pemimpin serta pemimpin yang perlu mengartikulasikan harapan yang jelas terhadap prestasi bawahan. Nah, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi dan mampu mengunggah spirit bawahan. Nah, ciri pemimpin transaksional ini yaitu adalah imbalannya tergantung karena mengontrakkan pertukaran imbalan untuk upaya menjadikan janji imbalan untuk kinerja yang baik serta mengakui prestasi. Kemudian manajemen dengan pengecualian aktif, yaitu menjaga mencari penyimpangan dari aturan dan standar pengambilan tindakan koreksi. Lalu selanjutnya adalah manajemen dengan pengecualian pasif, yaitu hanya ikut campur jika standar tidak dipenuhi. Yang terakhir adalah laissez faire, yaitu melepaskan tanggung jawab, menghindari pengambilan keputusan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai pendekatan studi kepemimpinan. Dari buku yang berjudul Leadership and Effective Management, dikatakan bahwa persoalan utama dari kepemimpinan itu dapat dibagi menjadi 3. Ada 3 persoalan pokok, mulai dari bagaimana seseorang itu dapat menjadi seorang pemimpin, kemudian bagaimana para pemimpin itu berperilaku, dan juga apa yang membuat pemimpin itu berhasil memimpin di kepemimpinannya. Nah, dari masalah tersebut, studi kepemimpinan itu sendiri terdiri dari berbagai macam pendekatan yang mana pada hakikatnya merupakan
usaha untuk menjawab atau memberi pemecahan persoalan tentang ketiga hal yang ditanyakan tadi. Dan dari hampir seluruh penelitian kepemimpinan mengelompokkan bahwa dalam ada 4 macam pendekatan, yaitu pendekatan pengaruh kewibawaan, kemudian pendekatan sifat, pendekatan perilaku, dan juga pendekatan situasional. Boleh dilanjut? Selanjutnya saya akan coba uraikan tentang keempat macam pendekatan yang tadi saya telah sebutkan. Pertama, ada pendekatan pengaruh kewibawaan atau power influence approach. Nah, menurut pendekatan ini, keberhasilan pemimpin itu dipandang dari segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaan yang ada pada para seorang pemimpin. Dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin ini menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahannya. Nah, pendekatan ini menekankan proses untuk saling mempengaruhi satu sama lain antara sifat timbal balik dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara sang pemimpin dengan bawahannya. Kemudian salah satu sumber kewibawaan itu sendiri adalah adanya kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin, dan ada pengelompokan sumber dari mana kewenangan tersebut berasal. Pertama, yaitu legitimate power, yaitu di mana kemenangan yang membuat anggota atau pegawai bisa patuh pada pemimpin, karena pemimpin memiliki legitimasi kewenangan yang legal atau sah secara hukum yang bersumber dari pengangkatan, penunjukan, atau hasil pemilihan anggota. Kemudian ada coercive power, yaitu kemenangan yang membuat bawahan atau pegawai harus patuh pada pemimpin agar mereka tetap terhindar dari hukuman yang dapat dijatuhkan oleh pemimpin karena pemimpin memiliki kewenangan untuk memaksa atau memberikan perintah. Lalu ada reward power, yaitu kewenangan yang membuat bawahan atau anggota mau mematuhi pemimpin karena pemimpin pandai memberikan penghargaan atau menghargai bawahannya, pegawai atau anggotanya. Lalu ada refrain power, yaitu kewenangan yang membuat bawahan atau anggota mau mematuhi pemimpin karena bawahan anggota memandang pemimpin itu sebagai seorang idola atau panutan yang pantas diteladani atau ditiru, dan mereka merasa butuh untuk menerima restu pemimpin, bahkan mereka mau bersikap dan berperilaku seperti pemimpin. Lalu yang terakhir ada expect power, yaitu di mana kemenangan ini yang membuat bawahan atau anggota mau patuh pada pemimpin karena bawahan atau anggota percaya bahwa pemimpin ini merupakan seorang ahli atau memiliki keahlian tentang sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka bersama. Lalu yang kedua ada pendekatan sifat. Nah, pendekatan sifat ini menekankan pada kualitas pemimpinnya, di mana keberhasilan pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin tadi. Seperti sifat yang tidak kenal lelah, memiliki intuisi yang tajam, wawasan masa depan yang luas, dan kecakapan yang meyakinkan juga sangat menarik. Berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat secara pribadi, tapi sebuah keterampilan atau skill pribadi pemimpin. Bisa dilanjut. Yang ketiga, yaitu pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin itu ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam kegiatan sehari-hari atau dalam hal bagaimana cara mereka memberi perintah, membagi tugas, dan wewenang. Kemudian juga ada cara mereka berkomunikasi dan juga mendorong semangat kerja bawahannya. Terus bisa juga bagaimana pemimpin ini memberikan bimbingan dan pengawasan, mulai membina disiplin kerja bawahannya, dan juga cara mengambil setiap keputusan. Dan kemampuan perilaku secara konsepsional itu berkembang ke dalam berbagai macam cara.
untuk tingkatan abstraksi. Nah, perilaku seorang pemimpin digambarkan ke dalam istilah pola aktivitas, peranan manajerial, atau kategori perilaku yang tadi saya sebutkan contohnya. Nah, yang keempat adalah pendekatan situasional, yaitu pendekatan yang menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan juga situasi. Untuk jadi di pendekatan situasional ini menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan juga situasi di mana pemimpin ini harus bisa memimpin secara potensial dengan konsep-konsep yang berguna, menilai situasi yang bermacam-macam dan terjadi pada kepemimpinannya. Seperti itu. Selanjutnya bisa diteruskan oleh teman yang lain. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke apa aja sih jenis fungsi kepemimpinan itu, kita harus tahu dulu apa sih arti dari fungsi kepemimpinan. Nah, menurut Ardi, fungsi kepemimpinan itu merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Nah, masih menurut Ardi, fungsi-fungsi kepemimpinan itu diantaranya membantu terciptanya suasana persaudaraan dan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Nah, mengorganisasikan dirinya itu dalam bentuk ikut memberi rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan tujuan. Terus juga membantu kelompok dalam menetapkan proses kerja, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok, dan juga bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Nah, sementara itu menurut Wahyu Sumijo, beliau ini mengemukakan bahwa fungsi-fungsi kepemimpinan itu yaitu membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan, mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain dengan berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain, menciptakan perubahan secara efektif dalam penampilan kelompok, dan juga menggerakkan orang lain sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Nah, di sini Stoner mengklasifikasikan fungsi kepemimpinan itu ke dalam dua kategori. Yang pertama itu berkaitan dengan tugas atau pekerjaan, dan kedua berkaitan dengan human relations. Nah, fungsi yang berhubungan tugas atau pekerjaan itu dapat diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan seperti mengorganisir berbagai sumber daya organisasi agar bisa sinergis dalam mencapai tujuan organisasi, terus penempatan tugas karyawan sesuai karakteristik dan keahliannya, menyusun analisis tugas yang jelas, tegas, realistis, serta mudah dipahami, melakukan pengawasan yang intensif, kontinu, dan konsisten, menciptakan suasana kerja yang berorientasi pada pelayanan prima bagi stakeholder, baik internal ataupun eksternal, serta berupaya meningkatkan kualitas produk, baik materi maupun non-materi. Nah, sehingga dapat menunjang kelangsungan hidup organisasi. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan human relation. Nah, bentuk implementasinya itu berupa membina komunikasi antar personal yang baik agar tercipta iklim organisasi yang harmonis, membina moralitas antar anggota ataupun pegawai agar memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi, memelihara komitmen anggota ataupun karyawan, berupaya menciptakan atau memberikan kepuasan kerja bagi anggota atau karyawan, mencegah terjadinya turnover anggota atau karyawan yang nantinya pindah kerja ke tempat atau organisasi lain akibat adanya perasaan tidak nyaman yang dialami, dan juga yang terakhir merespon dan menindaklanjuti aspirasi anggota atau karyawan dalam hubungannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Boleh di next. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Priscilla. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kepemimpinan. Jadi kan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya bahwa pemimpin ini kan identik dengan kata memimpin ya. Dan sebagai seorang pemimpin ini, baik itu dalam lingkup formal ataupun informal, harus memiliki kriteria tersendiri. Sehingga mereka ini, para pemimpin, berhak dan sesuai atas kedudukannya sebagai
sebagai kepala dalam mengepalai orang dan menggerakkan orang lain. Nah, syarat-syarat kepemimpinan di sini juga diperuntukkan untuk menjalankan serta menunjang keberhasilan tujuan dari suatu organisasi tersebut. Lalu apa aja sih syarat-syaratnya? Di sini telah dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada kemampuan dasar, pengetahuan profesional, dan keterampilan profesional. Nah, yang pertama ini dalam rangkaian kemampuan dasar ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada technical skill. Apa sih itu? Nah, pada bagian ini seorang pemimpin ini harus memiliki kemampuan khusus serta pemahaman mengenai pengetahuan apa maupun teknik analisis dalam menjalankan tanggung jawabnya. Contohnya seperti seorang akuntan, dia harus memiliki keahlian khusus dan memahami pengetahuan di bidang akuntansi. Terus yang kedua ini ada human skills yang merupakan keterampilan yang bersinggungan langsung dengan anggotanya atau dengan orang lain. Jadi, di dalam konteks kemampuan ini, seorang pemimpin ini harus mampu menjadi komunikator yang efektif, mampu mempengaruhi orang lain, mampu menggerakkan orang lain, memiliki sikap terbuka dengan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis, lingkungan kerja yang harmonis. Dan yang ketiga ini ada conceptual skills, di mana kemampuan pemimpin dalam memahami kompleksitas organisasinya dan mengambil tindakan sesuai daya pikir yang menjadi dasar tujuan yang menyeluruh dari organisasi yang dipimpinnya tersebut. Terus selanjutnya ini ada pengetahuan profesional. Yang pertama itu ada pengetahuan tugas. Maksudnya ini seorang pemimpin itu harus mengetahui atau dengan mengetahui tugas tersebut, dia juga bertanggung jawab atas apa saja sih yang harus dilakukan dia sebagai pemimpin di suatu organisasi tersebut. Terus yang kedua ini memahami hubungan kerja. Jadi berkaitan dengan orang lain lagi, dengan para anggotanya ataupun pihak eksternal yang bekerja sama dengan organisasi yang dipimpinnya. Terus yang ketiga ini ada memahami wawasan, di mana seorang pemimpin ini harus mengetahui perihal kebijakan, perundang-undangan, ataupun prosedur yang berlaku di organisasi yang dipimpinnya itu. Boleh di next. Nah, syarat yang terakhir ini ada keterampilan profesional. Yang pertama itu memiliki jiwa leadership. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu juga tergolong dalam jiwa leadership, yaitu seperti memiliki disiplin, teliti, menghargai orang lain, mampu menjadi pendengar yang baik, serta menjadi motivator bagi para anggotanya, memiliki kecerdasan yang lebih dalam memahami, mengatur, mengarahkan, ataupun menganalisis. Lalu dia juga harus memiliki emosi yang stabil. Terus dia juga harus sebagai seorang pemimpin juga harus bijaksana dan lain sebagainya. Terus mampu berinteraksi dengan baik di dalam organisasinya ataupun eksternalnya. Dan yang terakhir itu bertanggung jawab atas kedudukan yang dimiliki. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, saya Anggita Sapira di sini. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa setiap pemimpin itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memimpin anggotanya. Nah, perbedaan yang ada tersebut dilatar belakangi oleh sifat, watak, dan kebiasaan yang khas yang membuat setiap pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, istilahnya jadi punya ciri khas tertentu gitu. Nah, berikut ini saya mau menjelaskan tentang pola atau gaya kepemimpinan yang telah dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada perilaku instruktif. Jadi perilaku instruktif ini adalah komunikasi satu arah di mana pemimpin membatasi peran bawahan dalam memecahkan masalah. Selain itu juga pemimpin itu membatasi peran bawahannya untuk membuat keputusan yang dibuat gitu. Jadi keputusan ini tuh tidaklah dibuat secara bermusyawarah gitu, melainkan mengambil penuh
kekuasaannya dan wewenangnya dalam memutuskan masalah tersebut. Nah, biasanya gaya kepemimpinan ini nih cenderung kaku dan ketat. Lalu yang kedua itu ada perilaku konsultatif. Nah, pada gaya kepemimpinan ini nih telah melakukan komunikasi dua arah dengan memberikan instruksi serta motivasi. Nah, ataupun memberikan support terhadap bawahannya. Lalu mampu mendengarkan keluh kesah dan perasaan anggotanya. Nah, tapi pengambilan keputusan itu tetap pada pemimpinnya sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada perilaku partisipatif. Jadi, perilaku partisipatif ini adalah pemecahan masalah dan solusi itu dijadikan sebagai keputusan antara pemimpin dan bawahan yang diembannya. Jadi, saling terlibat dalam berbagai keperluan atas terbukanya interaksi atas pemimpin dan bawahannya. Lalu yang terakhir itu ada perilaku delegatif. Jadi perilaku delegatif adalah pemimpin mendiskusikan masalah yang sedang terjadi. Nah, kemudian itu mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahannya. Bawahan atau anggotanya itu diberikan hak dalam menentukan langkah-langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Dan gaya kepemimpinan ini tuh pemimpin memberikan kepercayaan penuh terhadap bawahannya dalam menyelesaikan problematika atau masalah yang sedang berlangsung. Nah, jadi berdasarkan gaya kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh pemimpin dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan organisasinya. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Menurut tokoh Hasibuan yang telah dijelaskan oleh teman saya Winda Adisha tadi, Hasibuan ini mengelompokkan 4 gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu ada gaya otoratif. Nah, gaya otoratif ini diterapkan pada situasi ketika manajer memiliki pengalaman dan informasi untuk menghasilkan konklusi, sementara pengikut tidak memiliki kemampuan, kesediaan, serta keyakinan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada gaya konsultatif. Gaya konsultatif ini adalah strategi yang tepat jika manajer mengenali pengikutnya, juga memiliki beberapa pengalaman nih atau pengetahuan tentang masalah, dan bersedia memecahkannya meskipun belum terlalu mampu. Nah, lalu yang ketiga ini adalah ada gaya fasilitatif. Maksudnya yaitu upaya kooperatif, yaitu manajer dan pengikutnya atau bawahannya bekerjasama mencapai sebuah keputusan bersama. Lalu yang terakhir itu ada gaya delegatif. Jadi gaya delegatif ini tuh digunakan terhadap pengikut yang memiliki tingkat kesiapan, baik itu dari pengalaman dan informasi yang diperlukan dalam membuat keputusan atau rekomendasi yang layak. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi yang terakhir itu ada kepemimpinan sekolah. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai kepala sekolah, kita harus tahu dulu nih arti dari sekolah itu sendiri. Jadi sekolah itu merupakan organisasi atau satuan pendidikan yang dia sifatnya kompleks dan unik. Nah, kenapa kompleks? Karena organisasi sekolah ini sendiri sebagai sebuah sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen atau unsur yang saling menunjang satu sama lain. Nah, kalau uniknya itu karena sekolah ini memiliki karakter tersendiri, di mana terjadi proses pembelajaran, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Nah, karena sifatnya yang kompleks dan unik ini, sekolah itu sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang lebih tinggi. Nah, tingkat koordinasi yang lebih tinggi ini kayak istilahnya diberikan wewenang kepada kepala sekolah ini sendiri. Nah, secara sederhananya atau simpelnya, kepala sekolah itu didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional dan profesional. Dia ini sebagai pendidik. Nah, dia ini di sisi lain juga diberi tugas tambahan untuk memimpin organisasi sekolah di mana diselenggarakan proses pembelajaran atau tempat di mana terjadinya interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik yang lain. Nah, boleh di next slide. Nah, di sini terdapat 3 dimensi variabel kepemimpinan sekolah. Yang pertama itu
ada dimensi kewibawaan kepala sekolah. Nah, indikatornya itu ada pembinaan terhadap bawahan, memberdayakan SDM, dan rutinitas kerja kepala sekolah. Terus yang kedua ada dimensi sifat dan keterampilan kepala sekolah ini, indikatornya keteladanan dalam pelaksanaan tugas, menyusun administrasi dan program sekolah, dan menentukan anggaran belanja sekolah, serta pembagian pelaksanaan tugas. Yang terakhir itu ada dimensi perilaku kepala sekolah. Nah, indikatornya ini perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Nah, boleh di next slide. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007 ini, ada 5 kompetensi yang harus dipenuhi oleh atau dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam memimpin satuan pendidikan. Yang pertama itu kompetensi kepribadian yang mencakup memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas di sekolah atau madrasah, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah, dan bersikap terbuka dalam melaksanakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Nah, yang kedua itu kompetensi manajerial. Dia ini mencakup menyusun perencanaan dalam berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan, memimpin sekolah atau madrasah dalam sekolah atau madrasah, dan yang terakhir mengelola perubahan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga itu ada kompetensi kewirausahaan, yaitu dia mencakup menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi, dan yang terakhir, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang terjadi pada sekolah atau madrasah. Nah, yang keempat itu ada kompetensi supervisi. Nah, kompetensi supervisi ini mencakup perencanaan program supervisi akademik dalam peningkatan profesionalitas pendidik, melaksanakan supervisi akademik terhadap pendidik dengan pendekatan dan teknik yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap pendidik dalam meningkatkan profesionalitas pendidik. Nah, yang terakhir itu ada kompetensi sosial yang mencakup bekerja sama dengan pihak lain dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, bersikap inklusif, objektif, dan tidak diskriminatif, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, ataupun masyarakat. Dan yang terakhir, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada upaya kepala sekolah dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan secara maksimal. Nah, yang pertama ini ada peningkatan. Nah, sebelumnya itu kan pasti dalam kegiatan proses pengembangan pendidikan ada tantangan atau hambatan yang terdapat di dalamnya gitu. Nah, terdapat beberapa upaya yang bisa atau dapat kepala sekolah lakukan dalam melaksanakan pengembangan pendidikan agar berjalan dengan maksimal. Yang pertama itu peningkatan profesionalitas kepala sekolah. Nah, peningkatan profesionalitas kepala sekolah ini perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana dengan melihat berbagai permasalahan dan keterbatasan yang ada. Nah, sebab kepala sekolah ini merupakan pemimpin satuan pendidikan yang dia juga bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalitas tenaga kependidikan. Nah, yang kedua itu memiliki kewibawaan bagi seorang pemimpin. Nah, kewibawaan ini tentunya penting ya, karena kewibawaan bagi seorang pemimpin ini sendiri menjadi keunggulan, kelebihan, dan kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin, di mana dengan kewibawaan ini dapat mempengaruhi, terutama bagi kepala sekolah ya, dapat mempengaruhi bawahan, dan juga menggerakkan, memberdayakan segala sumber sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan keinginan kepala sekolah. Nah, berdasarkan pendekatan pengaruh kewibawaan, seorang kepala sekolah ini dimungkinkan untuk menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk membina, memberdayakan, dan memberi teladan terhadap guru sebagai bawahan. Dan yang terakhir itu menciptakan legitimate dan coercive power.
Nah, legitimate dan coercive power ini memungkinkan kepala sekolah melakukan pembinaan terhadap pendidik serta tenaga kependidikan. Karena dengan kekuasaan dalam memerintah dan memberi hukuman, pembinaan terhadap tenaga pendidik ini akan lebih mudah untuk dilakukan. Nah, sementara itu dengan adanya reward power juga memungkinkan kepala sekolah untuk memberdayakan pendidik secara optimal. Di next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya. Sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya, moderator. Silahkan. Ya, saya ingin bertanya atas nama Widiana Lestari. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok mengenai definisi mengenai seorang pemimpin dari beberapa ahli. Namun saya sendiri sering mendengar istilah bahwasannya seorang pemimpin ialah orang yang dapat memimpin dan bisa dipimpin. Lalu bagaimana tanggapan istilah tersebut menurut kelompok yang dikaitkan dengan materi hari ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Widiana. Ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya moderator. Ya, silahkan. Ya, saya Putri Ayulandari ingin bertanya kepada kelompok, ketika seorang pemimpin berhasil memimpin organisasi atau sekolahnya gitu, apakah hal tersebut menjamin bahwa pemimpin tersebut akan berhasil memimpin organisasi yang lainnya gitu? Seperti itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, moderator. Silahkan. Ya, saya Marida ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok telah menjelaskan ya bahwa terdapat 4 gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, salah satunya itu ialah gaya kepemimpinan otoratif. Nah, tadi jika dilihat dari penjelasannya, gaya pendekatan ini sepertinya lebih dominan kepada pemimpin dalam pengambilan keputusan dan tidak banyak melibatkan anggota organisasi dalam berdiskusi. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah menurut tanggapan kelompok, apakah gaya kepemimpinan ini cocok untuk diterapkan dalam organisasi yang ada di sekolah, seperti OSIS, Pramuka, dan lain sebagainya? Dan apa alasannya? Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Marida. Masih dibuka untuk 2 penanya lagi, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, moderator. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok, terdapat 5 kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang kepala sekolah. Nah, salah satunya itu yaitu kompetensi kepribadian yang mencakup memiliki akhlak mulia. Sifat adil itu kan termasuk ke dalam akhlak mulia. Pertanyaannya, menurut kelompok, pemimpin yang adil yang bagaimana? Apakah pemimpin yang menyamaratakan anggotanya atau pemimpin yang memperlakukan anggotanya sesuai porsinya masing-masing? Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih dibuka untuk 1 penanya lagi, dipersilahkan. Saya mau nanya, moderator. Ya, silahkan. Apakah skill kepemimpinan di dalam dunia pekerjaan dengan dunia pendidikan itu berbeda? Jika berbeda, apa yang menyebabkan keduanya berbeda dan apa saja perbedaan di dalam dunia pendidikan, skill dalam dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan? Jika tidak berbeda, mengapa tidak ada perbedaannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ditutup ya sesi tanya jawabnya, sesi untuk pertanyaannya. Sebelum saya alihkan diskusi ini ke WhatsApp, saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak Sayuti jika ada tambahan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Wardah ya. Wardah. Ada sedikit tambahan dari saya mengenai kepemimpinan di sekolah. Pemimpinan di sekolah. Saya bisa share screen nggak?
Ya. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh kelompok, sudah lengkap menurut saya terkait dengan gaya, kemudian fungsi dan segala macam. Ada beberapa yang ingin saya tambahkan sedikit saja. Terlihat Belum terlihat, Pak. PPT saya terlihat. Belum, Pak. Masih hitam, Pak. Sudah, Pak. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Apakah suara saya terdengar? Iya, Pak, sudah terdengar. Dengar, Pak. Oke, tadi saya terpental ternyata ya. Kayaknya share screen saya nanti saya kirim aja ke grup deh. Baik, tadi kelompok sudah menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan, apa itu pemimpin ya. Ada beberapa gaya yang tadi sudah ada 4 kalau tidak salah tadi disebutkan oleh kelompok ya. Namun di saya merangkumnya menjadi 3 gaya kepemimpinan sebenarnya. Perlu dibedakan ada gaya kepemimpinan, ada perilaku kepemimpinan ya. Yang perlu dibedakan ya. Jadi ada gayanya, kemudian dia juga ada perilaku. Tadi ada disebutkan juga oleh kelompok tentang perilaku sebenarnya, perilaku kepemimpinan ya, yang lazim dipergunakan. Misalnya tadi ada instruktif, kemudian konsultatif, partisipatif, gitu. Itu adalah perilaku kepemimpinan, delegatif ya. Cuma ada sedikit yang perlu saya luruskan bahwa perilaku kepemimpinan itu tetap pemegang kendalinya adalah kepala sekolah. Ya, misalnya instruktif
itu garis komandonya jelas. Nah, perlu diingat dalam sebuah organisasi ada garis komando atau garis instruksi namanya. Dia biasanya garisnya tidak terputus. Ada juga kalau di Bagan, kalau kita lihat Bagan, ada namanya garis koordinasi. Itu garisnya biasanya terputus-putus. Ya. Jadi perilaku kepemimpinan instruktif itu pengambilan keputusan, tanggung jawab, kemudian pelaksanaan, pengawasan, itu ada di kepala sekolah. Meskipun tidak kepala sekolah secara pribadi atau kita kaitkan dengan gaya kepemimpinan, kalau kita kaitkan dengan gaya kepemimpinan, itu bukan berarti otokratis. Ya, bukan kemudian dia one man show. Ya, namun dengan perilaku instruktif ini, guru tetap berperan namun terbatasi. Dibatasi perannya. Guru, staf itu dibatasi perannya. Jadi semuanya diambil alihkan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, perilaku yang kedua yaitu perilaku konsultatif. Ya. Kepala sekolah tetap yang memutuskan, namun sebelum dia memutuskan, biasanya dia bermusyawarah dulu dengan guru, dengan staf, dengan bagian-bagian yang terkait. Jadi keputusannya itu tetap ada di kepala sekolah, namun guru, staf, karyawan, wali kelas, misalnya wali murid, itu memberikan masukan dan saran. Ya, dimintai saran dan masukan. Itu konsultatif. Kemudian apa tadi? Yang ketiga apa tadi itu? Kelompok tadi apa yang ketiga? Perilaku kepemimpinan. Apa? Tadi kan bukannya kalian jelasin itu? Instruktif, konsultatif. Yang ketiga? Apa? Cindy, Priscilla, siapa lagi tadi yang presentasi itu? Partisipatif, Pak. Nah, partisipatif. Ya. Partisipatif itu lebih kepada kepala sekolah mengontrol pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Dia tidak sendiri, dalam artian dia mirip dengan konsultatif. Kalau konsultatif itu cuma perimbangan, tapi kalau partisipatif, dia semuanya. Dalam artian perencanaan dari awal, perencanaan sekolah sampai kepada evaluasinya, itu berdasarkan keputusan bersama. Ya, dimusyawarahkan bersama. Misalnya kalau di sekolah kita ada namanya raker, rapat kerja, itu biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali dilaksanakan. Kemudian ada per 3 bulan itu rapat koordinasi, ada per 3 bulan. Biasanya dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian. Kalau sekolah namanya UTS. Mau UTS itu bisa ada rapat. Mau UAS itu ada rapat. Mau UTS lagi ada rapat. Kita kan 4 kali ujian biasanya sekolah. Nah itu lebih kepada perilaku kepemimpinan partisipatif. Kemudian yang terakhir tadi yang saya lihat itu adalah perilaku delegatif. Ya, perilaku delegatif itu setelah dari partisipatif yang dirumuskan, barulah kepala sekolah mendelegasikan, mengutus. Ada PJ UTS, ada PJ Hari-Hari Besar Islam, ada PJ Hari Besar Nasional misalnya. Nah, itu perilaku kepemimpinan delegatif. Jadi bukan UTS ketuanya kepala sekolah, hari-hari besar ketuanya kepala sekolah, kemudian senam bersama ketuanya kepala sekolah. Itu enggak. Maka dengan perilaku delegatif ini kepala sekolah mendelegasikan kepada staf, kepada guru ataupun kepada yang berkompetensi di situ untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Ya, itu terkait dengan perilaku kepemimpinan. Kemudian gaya kepemimpinan.
gaya kepemimpinan kepala sekolah itu tadi ada 4 yang dijelaskan kalau nggak 5 oleh kelompok. Namun saya merangkumnya dalam 3 bentuk. Ya. Saya merangkumnya dalam 3 bentuk gaya yang biasa kita kenal. Ya, dan itu biasa dilaksanakan di sekolah. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan autokratis. Ya, bahwa one man show ini lebih kepada one man show. Setiap keputusan, tindakan, kebijakan segala macam itu diputuskan sendiri oleh kepala sekolah. Ya. Jadi guru, staf, pegawai yang ada di sekolah itu hanya menerima hasil keputusan atau instruksi dari kepala sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Ya. Apa itu gaya kepemimpinan demokratis? Yaitu menganggap bahwa mereka sama. Banyak kepala sekolah yang kita nyebutnya kadang low profile, kadang nongkrong bareng. Mereka duduk di tempat guru, di ruangan guru, duduk di ruangan guru, misalnya ngobrol-ngobrol, bertanya, serap aspirasi. Gitu. Kemudian ketika Anda mau memunculkan kebijakan, biasanya diobrolin dulu, dimusyawarahkan. Karena gaya kepala sekolah yang seperti ini banyak nih di sekolah-sekolah. Karena mereka menganggap bahwa jabatan kepala sekolah itu bukan jabatan, tapi itu cuma tugas tambahan. Ya, dalam Permendikbud bahwa kepala sekolah itu sebenarnya bukan jabatan, tapi tugas tambahan. Nah, jabatan sebenarnya itu adalah guru. Guru yang diberikan tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Itu, ya. Nah, yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Kemudian yang terakhir, itu adalah gaya kepemimpinan laissez-faire, ya, atau kebebasan. Jadi kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan laissez-faire ini, mereka membebaskan stafnya. Banyak sekali kepala sekolah yang mereka masuk, kadang tidak masuk. Ini banyak sekali kejadian di swasta. Ya. Pengalaman saya jadi kepala sekolah, banyak teman-teman saya yang ya datang, tengok gitu hitungannya ya, cuma ngontrol bentar, pergi. Entah kadang ke dinas. Memang perginya itu berurusan dengan kedinasan. Ya. Datang ke dinas. Nah, siapa yang memutuskan ketika terjadi apa-apa? Dia memberikan kewenangan terhadap stafnya. Misalnya ada berkenaan dengan keuangan, administrasi, dia memberikan kewenangan terhadap TU. Ketika berkenaan dengan kurikulum, dia memberikan kewenangan terhadap wakil kurikulum. Nah, jadi tipe yang ketiga ini lebih kepada loss, ya. Jadi dia cuma kadang datang, ngontrol sebentar, pergi. Atau malah ada yang tidak pernah nengok sama sekali. Banyak sekolah-sekolah swasta yang karena kesibukan kepala sekolahnya, dia tidak memandu langsung. Tuh, ya, ini. Tapi kalau negeri karena sama wajib masuk, gitu ya, semuanya masuk semua. Jadi ada. Kalau negeri banyak yang demokratis atau malah autokratis. Tapi kalau di sekolah-sekolah swasta banyak yang memakai gaya laissez-faire ini. Jadi banyak dipasrahkan kepada wakil, kepada guru untuk mereka bergerak sendiri. Kepala sekolah hanya sebagai monitoring dari jauh. Ya. Jadi itu gaya dan perilaku dari seorang pemimpin di sekolah atau kepala sekolah. Nah, kemudian ada beberapa tugas kepala sekolah sebenarnya yang itu terkait dengan tugas tambahannya atau kedudukannya selaku kepala sekolah. Tugas profesional dari kepala sekolah. Ada 7. Yang pertama, sebagai kepala sekolah, dia juga sebagai educator. Ya, dia juga seorang pendidik, dia juga seorang guru. Ya, jadi dia selain
sebagai pemimpin di sekolah itu, dia juga sebagai guru yang tentunya harus memiliki basic-basic kependidikan. Peningkatan profesionalisme guru, misalnya, dia harus punya itu. Ya. Baru kemudian yang kedua, kepala sekolah yang profesional itu dia juga memiliki kemampuan manajerial. Dia harus bisa menjadi manajer. Dia harus memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan atau strategi yang dia bangun dalam rangka meningkatkan atau memajukan sekolah. Ya, ada keterampilannya banyak nanti. Yang tadi disebutkan kelompok itu bisa masuk konseptual, kemudian keterampilan teknis dan segala macam itu masuk ke situ. Kemudian kepala sekolah juga selaku administrator. Ya. Jadi dia juga selain bukan cuma mengontrol, namun dia juga bisa mengelola, memiliki kemampuan untuk mengelola administrasi, baik administrasi kurikulum, baik itu administrasi peserta didik, personalia, dan segala macam. Jadi dia bisa memiliki kemampuan untuk mengelola itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, seorang kepala sekolah memiliki tugas sebagai supervisor, ya, sebagai pengawas. Dia yang mengawasi, tentunya mengawasi pekerjaan guru, pekerjaan tata usaha, wakil, dan segala macam gitu. Jadi dia harus bisa merancang pengawasan seperti apa terhadap bawahannya. Ya. Kemudian yang kelima, kepala sekolah itu juga harus bisa menjadi pemimpin. Seperti tadi itu. Harus menjadi pemimpin. Tentunya yang bisa memberikan arah mau kemana atau mau dibawa kemana. Ya, sekolahnya, apa sasaran tujuan dari lembaga pendidikan yang ingin dia kejar, ya, itu selaku dia pemimpin, baik itu bersifat partisipatif atau dua arah atau demokratis dan segala macam, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, menjadi kepala sekolah juga harus memiliki tugas menjadi pengusaha atau entrepreneur. Berarti kepala sekolah harus kaya dong, Pak? Enggak juga. Dalam artian menjadi pengusaha itu adalah seorang kepala sekolah harus memiliki visi untuk menjual sekolah. Bukan kemudian sekolah dijual ya dalam tanda kutip, tapi bagaimana sekolah memiliki daya saing dengan sekolah yang lain. Memiliki daya jual bahwa sekolah ini, kenapa kita kadang punya label terhadap sekolah? Wah, itu sekolah mahal. Wah, itu sekolah bagus, wah itu sekolah jelek, wah itu sekolah murahan misalnya. Ini kenapa? Karena visi kepala sekolahnya, dia punya jiwa entrepreneur, punya jiwa berwirausaha. Ya, jadi keahliannya dia bagaimana sekolah ini bisa menaikkan grade-nya atau bisa pantas di masyarakat lah, diakui di masyarakat. Sehingga akan meningkatkan persaingan. Ya, kalau negeri mungkin nggak terlalu bingung karena negeri hampir semuanya disubsidi oleh pemerintah ya sekolah. Namun kalau swasta, banyak swasta yang harus dalam tanda kutip berdarah-darah mencari siswa. Apalagi baru berdiri misalnya, mereka harus berjuang dengan keras. Bagaimana sekolah yang baru didirikan itu bisa mempunyai daya tawar dan bersaing dengan sekolah-sekolah lama yang sudah lama didirikan. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah itu harus bisa menciptakan iklim di sekolahnya. Iklim apa, Pak? Iklim tropis. Ya. Iklim yang baik, suasana kerja yang nyaman, ya. Rencana kerja yang sistematis,
Itu namanya iklim kerja. Jadi iklim kerja yang harus dibangun oleh kepala sekolah ini harus membuat semua warga sekolah merasa nyaman dan aman. Ya, sehingga ini bisa menjadikan sekolah itu jadi rumah kedua. Bisa dibayangkan di sekolah, misalnya kita sekolahnya full day, atau sekarang banyak sekolah yang tidak full day tapi sudah semi full day. Sekolah di DKI sudah banyak yang masuknya 6:30 normal ya, kita berbicara sebelum pandemi ya. Masuk 6:30, mereka pulang jam 2, jam 3, ada begitu. Berarti itu akan menjadi rumah kedua bagi warga sekolah. Nah, ketika itu menjadi rumah kedua bagi warga sekolah, maka kepala sekolah harus menciptakan iklim yang nyaman bagi semua warga sekolah. Jangan sampai mereka tidak betah di rumah. Secara kasarnya begitu. Jadi tugas kepala sekolah adalah menciptakan iklim yang baik, yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Baik itu dalam bentuk perencanaannya, kemudian stabilitas kerja, lingkungan, ya. Itu terkait dengan tugas kepala sekolah. Ya. Jadi tadi ada gaya, ada perilaku, ya. Kemudian ada tugas kepala sekolah. Ya. Selain yang dipresentasikan oleh kelompok tadi. Jadi saya cuma menambahkan sedikit. Itu tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan, Wardah. Ya, baik. Terima kasih Pak Sayuti untuk tambahannya. Sekarang diskusi selanjutnya akan saya alihkan ke WA ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.